Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami channel The Mechanic ya. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video yang sangat fantastis tentunya ya, yaitu tentang tetap seputar benah-benah tentang lampu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki lampu Philips yang sudah lama, yang sudah rusak, yang sudah dibuang di rongsokan oleh pemiliknya karena aras-arasan ngopeni dan tidak bisa membenahi. Maka kita temu, kita perbaiki, dan kalau sudah jadi kita jual dengan harga yang lumayan mahal ya. Ini nanti kita jual dengan harga Rp25.000. Sebelum lanjut ke video, silahkan like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua mendapatkan informasi tentang dunia tutorial di channel The Mechanic tentunya ya. Oke, nggak usah kebanyakan bacot, kita langsung ke tutorialnya teman-teman. Langkah yang pertama, kita ambil lampu yang sudah dibuang oleh pemiliknya tadi, kita bongkar ya teman-teman. Seperti biasa, membongkarnya itu bagian ujungnya dulu kita bongkar, kita copot dengan menggunakan kapi modifikasi tentunya ya teman-teman. Dan juga bagian dratnya kita copot juga dengan menggunakan alat yang spesial ya, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman semua bisa langsung order di kolom deskripsi, sudah saya sediakan nomornya, silahkan hubungi kalau ingin membeli alat seperti itu teman-teman ya. Jadi setelah copot seperti itu, kita langsung membukanya lagi di bagian casingnya dengan menggunakan kapi. Nah seperti itu teman-teman, kita congkel sedikit demi sedikit, terus kemudian kita buka, kita lihat bagian mesinnya apakah ada kerusakan di situ. Oke, kelihatannya mesinnya dalam kondisi baik ya teman-teman. Langsung kita bongkar saja, di filamennya kita cepot satu persatu seperti itu teman-teman ya. Kita copot satu persatu dengan sabar nanti sehingga hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman. Kalau sudah tercopot, kita akan ngecek bagian kacanya ya. Caranya ngecek, kita ambil yaitu avometer. Nah seperti ini, terus kemudian kita templekkan atau lekatkan kaki yang ada di filamen kaca lampu dengan alat avometer. Bisa teman-teman ketahui semua, kalau ini dilekatkan kedua sisinya itu berjalan, maka dipastikan kaca lampunya menyala dan siap kita gunakan. Nah seperti itu, berarti kondisi kaca lampunya itu dalam kondisi baik. Terus kemudian kaki yang satunya kita juga cek ya teman-teman, cek semua. Nah kalau tidak bisa jalan jarumnya, maka bisa dipastikan kaca lampunya ini mati teman-teman ya. Nah kalau mati bagaimana? Kita ganti dengan yang baru tentunya. Nah kalau mati seperti itu, maka kita buang bagian kacanya. Bisa dilihat secara fisiknya itu gosong di bagian pangkalnya kaca ya teman-teman. Nah kita buang, kita copot kacanya bersama-sama teman-teman ya. Nah cara mencopotnya, kita ambil sebuah tang kecil, tang cucut seperti itu. Kita pecahkan bagian yang ujung, yang bagian dasar, yang pendil-pendil itu kita pecahkan. Kalau sudah, kita sogrok-sogrok dengan alat tang cucutnya seperti itu teman-teman ya. Nah sehingga bagian kacanya pada pangkal yang dilem itu bisa mengelontok sendiri ya teman-teman. Nah bisa dia, kalau sudah copot seperti ini, nah kita lihat dulu kacanya yang rusak. Nah bisa dilihat itu ada titik hitam, itu menandakan bahwa kaca ini kondisinya rusak dan kita buang teman-teman ya. Untuk mempermudah alat kaca yang baru, kita membersihkan casingnya yang bagian dasar itu nanti digunakan untuk mengelem kaca yang baru dipakai, baru dibeli ya teman-teman. Kita bersihkan agar mudah nanti masuk di situ, ngelemnya agar mudah ya. Bisa dilihat caranya membersihkan seperti itu teman-teman ya, pakai menggunakan kapi ya. Nah kita bersihkan sedikit demi sedikit sehingga hasilnya nanti memuaskan ya teman-teman. Bisa dilihat. Nah
pada bagian dasarnya yang atas juga kita kerok-kerok seperti itu teman-teman ya, agar nanti kita mudah menggunakan alat untuk membantu perekatan kaca dan casing. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman punya karter, bisa menggunakan karter juga ya untuk membersihkan bagian pangkalnya casing seperti itu. Lebih mudah karena cutter itu lebih tajam daripada kapi itu dan juga tang cucut itu ya teman-teman. Kita bersihkan dengan perlahan-lahan sehingga nanti bersinar maksimal agar kacanya nanti masuk dengan enak ya, karena pas nanti lubangnya pada casing dan lubang pada kaca ya teman-teman. Kalau sudah bersih seperti ini, kita lanjut ambil kaca lampunya ya teman-teman. Nah, kaca lampunya ini seperti ini lampu kaca lampu triben 3,5 T ya. Tukang servis semua sudah tahu semua kaca seperti ini ya. Bisa dibeli agen kaca terdekat teman-teman semua ya. Kaca ini hanya seharga kurang lebih 6.500 sampai 7.500 ya teman-teman. Jadi kita hanya modal 7.000, kita nanti jual dengan harga Rp25.000 ya teman-teman. Bisa menghitung sendiri untungnya kalau jualan lampu servisan ya teman-teman ya. Bisa kita cek ya tadi teman-teman, cara ngeceknya seperti tadi di awal tadi, kita sambungkan kaki filamen pada kaca dengan kaki yang ada di voltmeter ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang di alat casingnya tadi ya teman-teman. Nah, casingnya, nah ini fungsinya membersihkan pangkal casing tadi dengan sempurna agar masuknya itu biar mudah ya teman-teman. Kalau sudah masuk kita paskan ya teman-teman agar tidak gonjeng nanti. Nah, seperti itu. Kalau sudah pas seperti itu, maka kita beri dengan abu rokok atau pasir, atau bisa menggunakan tisu, bisa juga menggunakan kapas ya teman-teman. Nah, kalau pada saat ini kebetulan di samping saya ada abu rokok, kita menggunakan abu rokok teman-teman ya. Caranya menggunakan seperti itu ya, caranya bisa dilihat semua teman-teman. Kalau sudah rata dan sela-selanya yang masih bolong itu sudah tertutupi oleh abu rokok, nanti kita beri dengan lem KW1 alias lem G alias lem Korea Selatan ya teman-teman ya. Kalau belum rata bisa kita ratakan dengan menggunakan kapi ya, atau bisa menggunakan jari ya teman-teman, karena ini saya menggilani makanya saya menggunakan kapi ya teman-teman. Jadi seperti itu, bisa dilihat teman-teman semua. Kalau sudah permukaannya baik, bagus seperti itu, kita menggunakan, baru kita tetesi dengan lem KW1 alias lem Korea Selatan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lem Korea Selatan ini kalau KW-nya 1 maka akan muncul asap seperti itu ya teman-teman. Ini menandakan lem KW1-nya itu KW1 temenan, tidak hapus-hapus ya teman-teman. Nah, kalau lem palsu, KW palsu, maka kalau ditetesi seperti itu tidak akan keluar asap. Nah, ini bukan sulapan ya, keluar asapnya seperti itu karena ada proses kimiawi di situ sehingga mengeluarkan asap ya. Oke, kalau sudah kita bersihkan dengan mengetek-ngetek seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau sudah sempurna seperti ini maka siapkan mesinnya ya teman-teman ya. Disiapkan mesinnya. Kalau mesinnya kita cek juga ya nanti mesinnya apakah menyala atau tidak. Simak terus sampai habis ya teman-teman ya videonya. Nah, kita cek mesinnya sekarang. Mesinnya dalam kondisi baik atau tidak. Cara ngeceknya silahkan di video yang ada di atas itu sudah saya siapkan tentang cara cek mesin, itu bisa diklik yang ada di atas itu teman-teman ya. Nah, seperti itu caranya. Oke, kita sambungkan ke listrik 220 ya. Oke, kita ambil, kita cek, kita sambung. Kalau menyala maka mesinnya ini kondisinya bagus dan bisa digunakan ya teman. Oke, menyala ya di sini bisa dilihat. Maka mesinnya ini dalam kondisi bagus. Oke, kalau sudah ini otomatis bagus,
kita perbaiki sambungan-sambungan kabelnya yang ada di mesinnya tadi ya teman-teman. Oke, kita copot terlebih dahulu sambungannya. Oke, karena di sini tadi kabelnya pendek, maka kabel itu kita akan mengganti kabel yang panjang, lebih panjang, agar itu kabelnya nyampe di bagian atas casing ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, ini bagian bawahnya bisa dilihat teman-teman. Nah, kabelnya pendek, maka kita ganti dengan kabel yang lebih panjang agar nyampe di bagian atas casingnya ya teman-teman. Oke, kita copot ya. Kita balik mesinnya dan kita solder dari bawah sehingga kabelnya tercopot ya teman-teman ya. Nah, seperti itu caranya. Kalau sudah copot seperti itu, kita ambil kabel penggantinya. Kabelnya diusahakan kabel yang bagus ya teman-teman, agar nanti itu tidak mengulangi hal yang sama atau mengakibatkan konsleting ya teman-teman. Caranya pasang kabel seperti itu ya teman-teman. Saya kira semua sudah tahu cara masangnya. Kita balik terus kemudian kita solder bagian bawahnya ya teman-teman. Jadi seperti itu, bisa dilihat semua teman-teman caranya memasang kabel sambungan seperti itu ya. Kita solder sebentar. Kita siapkan timahnya terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah siap seperti itu, maka kita lanjut untuk menyolder pada bagian pangkal tembaga kabel yang sudah kita siapkan seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat kalau sudah seperti itu, tadi kita mengambil dua kabel yang positif dan negatif, terus kemudian kita pasang kabel yang kedua, kita cari jalurnya seperti itu. Nah, kita mancepkan di situ, terus kemudian kita balik, kita solder kembali seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman semua seperti itu caranya nyolder ya. Saya kira teman-teman semua sudah ahli semua tentang solder menyolder seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti ini, maka kita rakit dengan menggunakan kaca yang sudah kita pasang di casingnya tadi ya teman-teman. Kita rakit, kakinya kita siapkan, kita elus-elus biar kenceng, biar mudah nanti untuk melekatkan pada filamen kaca dan juga kaki-kaki pada mesin ya teman-teman. Caranya masang kita unter-unter seperti biasa, seperti itu teman-teman ya. Kita unter-unter pada kaki mesin, filamen kacanya kita unter-unter pada kaki mesin. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman semua ya. Oke, kita putar-putar seperti itu agar melekatnya pada kaki mesin dan kaki pada filamen kaca itu melekat dengan sempurna agar tidak terjadi short atau konsleting nantinya ya teman-teman. Kita lakukan juga sangat hati-hati agar nanti ujungnya yang turahane kabel itu tidak nyerepet ke kabel yang lain agar tidak tempuk atau konslet nanti ya. Kita lakukan sangat hati-hati dan juga rapi ya untuk melakukan hal ini, karena hal ini yang intinya nanti bisa mengakibatkan hal yang buruk terjadi ketika ini dilakukan dengan sangat buruk ya teman-teman. Jadi kita rosakan, kita kuatkan dengan menggunakan tang cucut seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu kita tekan dengan tang cucut ujungnya. Terus kemudian lebihnya kita potong dengan menggunakan alat seperti alat pemotong ya teman-teman, agar nanti tidak terjadi konsleting. Jadi ujungnya kalau lebih kita buang, kita potong seperti itu teman-teman ya. Nah, kita potong satu persatu. Nah, kalau sudah seperti itu kita pasang bagian penutup atau casing atas ya teman-teman. Nah, ini lebihnya kita buang dulu, kita tutup dengan casingnya tadi ya teman-teman. Cara menutupnya seperti itu, sangat mudah juga. Terus kemudian di bagian bawahnya kalau merek Philips itu ada lubangnya khusus
itu kita masukkan di situ. Nah, sehingga penampakannya seperti itu teman-teman ya. Nah, itu pada kabel ujungnya dimasukkan pada casingnya sudah ada tempatnya kalau merek Philips ya. Kalau merek yang lain itu belum tentu ada tempatnya untuk kabel keluar atau kabel output. Nah, kalau di merek ini itu sudah tersedia sehingga mudah untuk memasangnya ya teman-teman. Terus kemudian kalau sudah seperti itu kita coba dulu ya teman-teman, kira-kira menyala atau tidak lampunya. Kalau menyala maka rangkaian kita sudah jadi dan bisa kita pasang dratnya bagian atas ya teman-teman. Oke, bisa dilihat teman-teman semua, ini lampu Philipsnya sudah menyala lagi dan kondisinya seperti baru lagi teman-teman ya. Nah, kita copot, berarti kita saat ini sudah berhasil, dan kemudian kita pasang drat agar memudahkan nanti untuk memasang pada fitting yang ada di plafon-plafon rumah teman-teman kalian semua ya teman-teman. Jadi kita pasang seperti itu, kita lakukan dengan hati-hati. Cara masangnya kita menggunakan alat yang tadi agar kekuatan rekatnya itu merekat dengan sempurna agar tidak copot ketika dipasang di fitting ya teman-teman. Nah, kita kuatkan, terus kemudian kita beri drat kecil yang ada di atas itu untuk menghubungkan antara listrik 220 dengan elemen lampu dan kaca sehingga menjadi menyala. Terus kemudian kita buang lebihannya kabel yang ada di atas, kita pasang. Oke, seperti itu, lampu sudah jadi seperti semula ya teman-teman. Bisa dilihat, kita coba semua ya teman-teman menyala atau tidak. Dan menyala, lampu sudah jadi menyala lagi seperti baru teman-teman, bisa dilihat di situ. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk memperbaiki lampu yang dari tempat sampah tadi sehingga menyala. Caranya seperti itu. Teman-teman bisa lihat tutorial ini dan tekan like jika menyukai video dari kami channel The Mechanic, dan juga subscribe dan share teman-teman semua ya. Oke, dari saya begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.